Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari Minggu kemarin kita baru saja merayakan hari Minggu Sabda Allah. Karena itu ketika saya merenungkan bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan sebuah komentar terhadap homili saya atau renungan saya di YouTube yang mengatakan bahwa umat terkadang memberi sorotan terhadap klerus yang kurang mempersiapkan homili atau renungan dengan baik. Padahal salah satu motivasi umat beriman untuk mengikuti perayaan Ekaristi adalah untuk mendengarkan homili yang baik tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan pada saat itu. Selain itu, klerus juga meminta umat untuk membaca kitab suci. Tetapi para klerus sendiri harus sadar bahwa mereka tidak sekedar membaca dan merenungkan, tetapi bagaimana menghayati dan menghidupi sabda Allah itu sendiri, sehingga apa yang dibacakan dan direnungkan semua itu berasal dari penghayatan terhadap sabda Allah yang telah dihidupi di dalam kehidupan setiap hari. Secara pribadi, saya mengamini komentar-komentar seperti ini. Walaupun saya juga bertanya, bagaimana untuk bisa sampai ke titik itu? Dan Paus Fransiskus menjawabnya di dalam homilinya pada hari Minggu Sabda Allah yang baru saja lewat. Beliau mengatakan, sabda itu tidak membiarkan kita menutup diri kita sendiri, tetapi membuka hati, membuat kita berbalik arah, menjungkir balikan kebiasaan-kebiasaan, membuka skenario-skenario baru, membuka cakrawala-cakrawala yang tak terbayangkan. Artinya, membuka hati pada sabda Allah adalah pintu menuju pertobatan dan akhirnya mencapai sabda yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bacaan yang pertama, lewat perantaran Musa, Allah berfirman bahwa Ia akan memberikan seorang nabi bagi bangsa Israel. Allah akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya, dan Ia akan mengatakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan olehnya, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Dalam arti tertentu, Allah menghendaki agar segala firman yang telah disabdakan, yang telah difirmankan olehnya, haruslah didengarkan dan bahkan dihidupi. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus berbicara tentang memusatkan perhatian kepada Tuhan. Dalam permenungan saya, ini adalah salah satu cara, salah satu tips agar kita bisa mendengarkan dan menghidupi sabda Allah itu sendiri. Selain itu, secara jelas, Paulus menekankan bahwa ketika kita fokus dan memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, maka kita akan memiliki tubuh dan jiwa yang kudus. Hal ini mungkin saja terjadi karena sabda Allah yang kudus itu sifatnya mengantar kita pada kekudusan dan kesucian. Jika kita sampai pada titik ini, kesucian dan kekudusan karena sabda Allah dan fokus kita hanya melulu tentang perkara Tuhan, maka kita akan mampu menyerupai Yesus di mana kita dapat mengajar sebagai orang yang berkuasa, yang sebagaimana yang telah diceritakan di dalam bacaan Injil hari ini. Dalam permenungan kami, Yesus mengajar dengan penuh kuasa, bukan semata-mata karena dimensi ketuhanan di dalam dirinya, tetapi karena Ia senantiasa memusatkan perhatian pada perkara Tuhan dan sabda Allah yang Ia wartakan juga dihidupi olehnya. Dan sabda yang Ia hidupi itu juga Ia wartakan. Kuasanya mengalir dari keteladanan hidupnya sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama mengingatkan kita tentang antusiasme kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Allah.
Sedangkan bacaan kedua menekankan tentang fokus pada perkara Tuhan yang akan mengantar kita pada kesucian dan kekudusan. Kedua bacaan ini hendak menjelaskan bahwa ketika kita fokus dan memusatkan perhatian pada sabda Allah atau pada perkara Tuhan, maka kita akan mencapai kesucian dan kekudusan tubuh dan jiwa. Ketika merenungkan ini, saya teringat akan homili Paus Fransiskus minggu lalu pada hari Minggu Sabda Allah. Paus mengatakan, kita membiarkan sabda Allah berlalu begitu saja. Kita mendengarnya tetapi kita tidak menanamkannya dalam hati. Kita mendengarnya tetapi tidak mematuhinya. Kita mematuhinya tetapi kita tidak membiarkan diri kita tergerak untuk berubah. Di atas segalanya, kita membacanya tetapi tidak mendoakannya. Dalam permenungan saya, ini adalah tips atau cara dari Paus agar kita bisa sampai pada titik fokus pada perkara Tuhan lewat kedekatan kita dengan sabda Allah, sehingga kita juga bisa memiliki kekudusan jiwa dan raga. Kedua, sebagai seorang imam yang senantiasa memberikan renungan dan homili di mana-mana, termasuk di media sosial, saya sendiri merasa ditampar oleh Injil hari ini, di mana Yesus bisa mengajar dengan penuh kuasa karena apa yang Yesus ajarkan, Yesus hidupi. Dan apa yang Yesus hidupi, itulah yang Yesus ajarkan di dalam pewartaannya. Kuasa itu datang dari keteladanan hidupnya sendiri, sehingga kita tidak bisa mengkomplain tentang apa yang telah ia sabdakan. Tetapi justru kita tergerak untuk mau menyerupai Yesus. Hal inilah yang menjadi pergumulan saya sebagai seorang imam. Sabda yang diwartakan bukan sekedar refleksi indah yang hanya bisa menciptakan surga telinga di dalam diri umat beriman. Tetapi kami, para imam, dalam homili hendaknya menghayati dan secara perlahan berusaha menghidupinya dalam perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Saya sendiri menyadari bahwa salah satu faktor krisis iman yang dialami oleh umat beriman ialah karena apa yang diwartakan dan dikotbahkan oleh kami para imam terkadang jauh dari apa yang kami hidupi setiap hari. Justru sebaliknya, ketika kami para imam mampu menghidupi apa yang kami wartakan, maka pada saat yang sama umat beriman pun akan tergerak untuk bertobat dan perlahan-lahan kita akan berjalan bersama-sama menuju perubahan hidup yang lebih baik dan benar. Tuhan memberkati Anda semua.